Dunia ini punya suatu bahasa universal yang diketahui semua orang. Keserakahan. Kita sering merasa lebih pintar daripada generasi di atas kita, seperti orang tua kita, ataupun generasi baby boomer, ataupun di atasnya yang sekarang kita suka ledekin karena kita ngerasa kita lebih banyak tahu karena kita memiliki teknologi di era kita, apalagi sekarang. Tapi kenyataannya kita pun, bahkan generasi di bawah gue pun juga kita melakukan hal yang sama, yaitu kita tetap bisa ditipu oleh keserakahan. Iblis keserakahan ini juga berubah bentuk, di mana dulu mereka menggunakan jas mewah dan conference di hotel. Sekarang mereka hanya menggunakan kayak baju kasual tapi sambil pamer 1 miliar? Wah, murah banget! Mobil yang mereka punya, maybe kunci mobilnya aja, ataupun berapa bitcoin yang mereka miliki, ataupun jam tangan mewah yang mereka punya, untuk menunjukkan berapa suksesnya mereka. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Perhatikan kata-katanya, cinta akan uang. Bukan uangnya yang bermasalah, tapi obsesi kita terhadap uangnya. Hasrat untuk memiliki uang yang banyak dengan waktu yang cepat tanpa mau melalui proses yang cukup lama, itu yang membuat kita selalu jatuh di lubang yang sama. Mau generasi manapun, manusia dari zaman dulu sampai sekarang selalu terjebak. Sedikit lagi, ada sebuah kutipan yang cukup terkenal dari seorang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia, John D. Rockefeller. Dia bisa dibilang orang terkaya pada masanya. Lalu ada orang yang bertanya kepada dia, "How much money do you even need?" Berapa banyak uang yang cukup untuk membuatmu puas? Tahu apa jawabannya? Hanya sedikit lagi. Jika orang terkaya di dunia aja merasa masih butuh sedikit lagi, apalagi kita di keseharian kita yang, apalagi sekarang konten sosial media selalu menunjukkan yang baik-baik ataupun menunjukkan pamer kemewahan, tekanan dari masyarakat ataupun pressure dari teman-teman yang membuat kita memiliki pressure untuk terlihat kaya dibanding ingin menjadi kaya itu sendiri, membuat kita terjebak dengan apa yang biasa kita sebut fool's gold. Emas palsu yang berkilau di layar HP, padahal di dalamnya hanya karat. Atau definisi fool's gold seperti ini. Sejarah yang amnesia. Kenapa kita sebagai manusia tidak pernah belajar? Gak usah ke luar negeri, kita lihat dari Indonesia dulu. Dulu kita punya era MLM yang banyak menghancurkan banyak keluarga, banyak kerugian. Bahkan orang tua bokap gue sendiri dulu juga pernah terjatuh terhadap bisnis MLM yang which is nggak menguntungkan. Indian. Waktu COVID muncul sebuah tren bernama robot trading dan binary option. Kebanyakan kita terlena bahwa kayak this is the next big thing, atau bisa bikin kita kaya tanpa kita sadar kalau sebenarnya skemanya sama aja dari dulu. Atau yang teman gue juga pernah selain itu kayak lewat apps, jadi dibilangnya kita bantu traffic jualan dari website Alibaba or something. Kesamaan dari semuanya selalu menggunakan narasumber yang memiliki branding kalau dia itu orang yang sangat kaya, atau di kasus binary option kita mengingat sebuah quote, yaitu Wah, murah banget! tapi akhirnya ribuan orang pun juga kehilangan tabungan masa depan ya, karena mereka menganggap binary option ini bakal jalan yang tepat untuk mereka mencapai kekayaan. Mungkin sekarang juga banyak yang lewat jalan kelas-kelas or something, atau kayak inner circle atau VIP signal, jadi buat kayak kesannya ada info A1 untuk mendapatkan, kalau kita berada di circle-nya kita dapat info yang depan untuk biar kita bisa cuan. Tapi gue lihat sebenarnya di banyak kelas itu, nggak semua, di banyak kelas itu juga menerapkan sistem Ponzi yang membuat orang jadinya fokusnya untuk dapat member baru, karena mereka biasanya mendapatkan komisi tiap kali ada member baru yang join, dan biasanya kelasnya selalu mahal ya. Makanya cuma again, sistem piramida atau Ponzi itu sendiri kita tahu
lama-kelamaan pasti bakal jatuh juga. Mungkin kalian berpikir, gak mungkin lah, dia beneran kaya, dia punya McLaren, atau dia punya Lamborghini, atau dia punya Porsche, atau dia naik private jet. Tapi gue sebagai orang yang udah berkecimpung di dunia production sih, to be honest, kalau gue cuma mau foto dengan mobil mewah atau something, dan sebenarnya udah banyak yang ngelakuin. Ada satu MLM pun yang kayaknya membernya, salesnya juga hobi foto di mobil orang biar kelihatan itu mobilnya dia. Ataupun sebenarnya kalau mau kelihatan kita bawa sendiri mobilnya juga, rental mobil juga nggak ada masalah gitu. At least daripada beli rental mobil 1 jam 2 jam itu murah. Ataupun bisa jadi mereka menggunakan koneksinya, pinjam punya temen, we never know. Tahu kita bisa lihat sendiri ya, bahkan di luar negeri juga udah ada industrinya untuk foto ala-ala di jet pribadi, padahal itu sebenarnya studio yang udah desain biar kelihatan kayak jet pribadi. Ataupun kalian juga bisa sewa jet pribadi yang nggak terbang sekalipun, jadi kayak kalian masuk cuma numpang foto, that's it. Itu juga possible di zaman sekarang. Apakah mereka tetap keluar duit? Yep. Dan nggak dikit, tapi mereka udah tahu itu kayak biaya operasional atau marketing cost yang mereka siapkan biar orang tergiur untuk, coy, 100 orang, 200 orang, berapa miliar yang mereka dapat dari keluar hanya duit secuil. Karena menurut gue juga kalau misalkan sumber yang nawarin cara untuk kaya ini beneran kaya, mereka nggak butuh duit kalian juga kali. Kayak kalau mereka tajir atau kaya dengan apa yang mereka ajarkan, dengan menambah saingan, menurut gue juga nggak make sense sih. Part 1 ini gue mau bahas tentang keserakan dan overall money scheme-nya itu sendiri, karena keresahan gue di dunia era sekarang ketika kita tahu ekonomi masing-masing kita sendiri juga berat. At the same time, orang yang mau nipu kita pun juga makin banyak dan makin pintar, walaupun in a way selalu ada aja. Tapi kenapa kita kena tuh, karena in the end our greediness atau keserahan kita itu bikin otak kita nggak jalan. Padahal kita perlu diam dan berpikir dulu, apakah benar ini jalan yang baik atau tidak. Karena selalu ada pepatah yang bilang easy come easy go. Mungkin sekilas di awal kita kelihatannya kalau join bisnis tertentu atau kelas tertentu bakal cepat kaya dibanding kerja normal. Cuma kan akhirannya belum tentu baik. Di sini gue tidak ingin memberikan kalian nasihat keuangan atau mengajarkan soal ekonomi, tapi lebih ke ngajak kalian untuk berhenti sejenak, berpikir kritis apa yang penting dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena menurut gue keserakahan itu juga bukan masalah ekonomi personal, tapi masalah dari hati kita pun juga ada yang nggak beres. Yang sebenarnya kita sendiri di luar, karena ada agen-agen yang menginfluence kita untuk making bad decision, tapi dari kita sendiri kalau dari hati kita udah tidak terlalu memikirkan greedy atau pengen kaya cepat, harusnya itu udah cukup untuk mencegah. At least membuat kita lebih bisa berpikir secara kritis dan sehat. Di video selanjutnya gue bakal pengen bahas soal dari sisi si agen atau scammernya ini sendiri, bagaimana mereka menggunakan psikologi untuk membuat kalian tunduk dan patuh. Kita akan bicara soal pabrik kepatuhan. Saya Alvin, thank you for listening. Mari kita mulai melihat hidup kita dengan lebih jernih. Keep craving, keep learning. Alvin out.